A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Kalau kita perhatikan saudara kita, teman-teman kita, rekan sejawat kita yang telah mendahului kita meninggal dunia. Di sini benarlah firman Allah bahwa kita tidak bisa lari dari kematian. Nah, untuk itu mari kita renungkan dan kita pikirkan bersama. Mau dibawa kemanakah diri kita ini? Saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, baik yang berada dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, saudaraku seiman, saudaraku satu agama, yaitu agama Islam. Karena orang beragama Islam itu adalah bersaudara. Jadi jangan lupa di sini kita membawa obor, pelita, atau lampu untuk menerangi cahaya kita. Jangan sampai dalam perjalanan kita ini kita masuk ke dalam jurang. Karena dalam kehidupan ini sangat licin. Kalau tidak berhati-hati berjalan, maka kita akan terpleset masuk ke dalam jurang. Jadi saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, kematian itu pasti. Tapi kematian itu hal yang dibenci oleh manusia. Karena kematian itu memutus segala kenikmatan. Kalau kita perhatikan orang-orang yang mau meninggal dunia, rata-rata dan pada umumnya itu matanya melotot menghadap ke satu arah, atau dia memejamkan matanya menghindar daripada apa yang dia lihat, yang kita sendiri tidak bisa melihatnya, yaitu malaikat maut. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita selalu mendengar dimanapun kita berada, mendengarkan ceramah yang disampaikan dari ustadz-ustadz bahwa kalau datangnya perjanjian sudah sampai, maka kita akan didatangi oleh malaikat maut yang kita tidak pernah lihat, mulai dari kita kecil sampai kita tua. Kita tidak pernah melihat malaikat. Nah, disinilah kita harus mempunyai iman hakul yakin bahwa malaikat itu ada. Dan ini termasuk daripada salah satu rukun iman. Nah, salah satu rukun iman. Jadi, jika kita lihat saudara kita yang sudah meninggal, mulai kita urus jenazahnya, mulai dari memandikan, mewudukkan, mengkafani, kita bawa dia ke masjid atau kita sholatkan di rumah beramai-ramai. Setelah itu kita bawa ke kuburan, kita masukkan ke dalam lubang liang lahat. Setelah itu kita tutup papan, setelah itu kita tutup dengan tanah, dan setelah itu kita tabur bunga, setelah itu kita berdoa bersama. Lalu semua kembali ke tempat masing-masing. Tinggallah si mayat sendirian di dalam kubur. Nah, ada yang berkata bahwa dalam kubur itu hanya tidur, tidak ada yang namanya siksa kubur. Hal seperti ini sudah dikatakan mustahil. Mustahil dan tidak masuk akal. Bagaimana seorang mayit masuk dalam kubur
tidak ada disiksa kubur, tidak ada nikmat kubur. Jadi hanya tidur. Kalau begitu, kenapa ada pertanyaan dari Munkar Nakir? Kenapa ada pertanyaan? Tentu pertanyaan ini untuk melihat sampai di mana keimanan kita. Jadi Allah, Nabi, kiblat kita, saudara kita, itu daripada rangkuman cerminan daripada apa yang kita perbuat selama hidup di dunia ini. Jadi yang pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak bisa kita hafal, tapi berdasarkan kebiasaan kita sehari-hari. Kalau kita biasa selalu ingat kepada Allah, ingat akan perintahnya, dan menjauhi semua larangannya, otomatis pertanyaan daripada malaikat Munkar Nakir akan bisa kita jawab dengan sangat mudah, dan kita akan diberikan nikmat kubur. Tapi kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan dari Munkar Nakir, udah pasti kita akan diazab, karena kita termasuk makhluk yang ingkar, karena kita termasuk makhluk yang nggak bisa mensyukuri nikmat Allah, karena kita termasuk makhluk yang tidak pernah ingat akan Allah. Yang kita ingat hanya dunia, dan dunia, kesenangan dunia semata-mata. Jadi begitulah sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, yang selama kita hidup di dunia ini kita berteman dengan manusia, dengan binatang, tumbuh-tumbuhan, alam sekitar kita seperti gunung, tanah, ya kan? Nah, pada suatu saat kita akan berhadapan dengan malaikat yang disebut malaikat maut. Disinilah kita harus memakai pakaian takwa. Pakaian takwa adalah pakaian kita itu merasa takut kepada Allah. Karena kita takut kepada Allah, maka kita menjaga perkataan dan perbuatan. Jadi pakaian takwa ini tidak terlihat, tapi bisa kita perhatikan dari manusia tersebut. Apakah manusia ini bertakwa atau tidak? Atau dia hanya bisa menyampaikan hadis dan firman-firman Allah, tapi tidak tercermin di dalam dirinya. Nah, disinilah kita harus menjaga perkataan dan perbuatan. Apa yang diperintah Allah kita kerjakan, apa yang dilarang Allah kita tinggalkan. Seperti kita suka memfitnah orang. Orang itu karena kita benci sama dia, maka kita karang satu cerita untuk supaya orang itu tidak disukai. Atau kita buat pula karang-karangan supaya orang ini tidak disukai juga dengan cara dijelek-jelekkan. Atau kita merasa dengki, iri, melihat orang itu sukses di dunia ini, mempunyai harta yang melimpah, mobil yang bagus, rumah yang mewah, pakaian yang bagus. Kita iri, kita dengki, sehingga kita cari dukun. Bagaimana orang ini supaya kena penyakit, sehingga dia sibuk untuk berobat, habis hartanya hanya untuk berobat. Nah, padahal dia sholat. Saya pernah waktu di rumah guru saya. Jadi di rumah guru saya itu kami sedang bercakap-cakap perihal masalah kuasa Allah. Nah, datanglah suami istri membawa foto. Ini orang ini agama Islam, terlihat dari peci yang dipakainya, peci putih. Saya tidak bisa bilang katakan itu haji, karena semua orang bisa pakai baju peci putih. Tapi itu ciri khas orang beragama Islam. Jadi dia berkata kepada guru saya, "Buya, tolong orang ini dibunuh. Minimal dibikin penyakit kepada orang ini." Ini fotonya. Saya terkejut. Padahal orang itu sudah setengah umur. Dia beri itu
mobil langsung dengan BPKP berserta uang sebesar 20 juta. Guru saya merah mukanya. Jadi beliau berkata kepada orang ini, sekarang gini aja Pak, Ibu, lebih baik Bapak Ibu cepat pergi dari sini, daripada nanti saya bunuh Bapak sama Ibu. Bapak ajari saya perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi sebaiknya dengan segala hormat Bapak Ibu pergi, angkat kaki dari sini. Diusir itu orang. Padahal dikasih mobil baru loh, dengan uang 20 juta. Tidak tertarik sama sekali guru saya. Bahkan beliau marah, mengusir tamu tersebut. Nah, disinilah saudara-saudaraku, kita harus mengutamakan kehidupan setelah kematian. Karena dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Jika kita lihat gedung-gedung yang mewah yang ditinggalkan oleh penghuninya, betapa gedung itu ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang makin lama makin hancur karena tidak ada yang memeliharanya. Sementara itu dibangun dengan hasil usaha yang mereka cari, dengan usaha. Tapi karena sesuatu hal, maka rumah itu mereka tinggalkan. Nah, betapa itu tidak ada artinya dunia ini dibandingkan dengan kehidupan setelah kematian, nikmatnya. Karena Allah akan membalas setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Jadi, pakaian takwa adalah pakaian kita itu merasa takut kepada Allah. Karena takutnya kita kepada Allah, maka kita jaga perkataan dan perbuatan. Apa yang dilarang Allah, jangan dikerjakan. Apa yang diperintahkan Allah, maka kita kerjakan. Semoga video saya ini selalu menambah iman hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin, hakul yakin atas apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita itu adalah benar. Semoga kita termasuk ke golongan orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan dijauhkan dari kematian su'ul khotimah. Dan tak lupa kita selalu untuk memperbaiki sholat. Jangan lupa kita selalu meningkatkan kualitas sholat kita. Jangan sholat kita mulai dari kecil sampai kita sudah tua itu juga tanpa ada khusyuk di dalam kita mengerjakan sholat. Dan sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, saya mengucapkan terima kasih yang telah subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Semoga Allah memberikan keimanan, menaikkan keimanan saudaraku, memberikan rezeki yang halal, memberikan petunjuk kepada jalan yang diridhai Allah dan bukan jalan yang dimurkai Allah, dan diberikan kesehatan baik jasmani dan rohani. Satu subscribe yang saudara berikan kepada channel saya ini berarti saudara yakin kepada Allah yang Maha Kuasa bahwa suatu saat kita akan mengalami yang disebut kematian, disebut orang meninggal dunia dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Akhirul kalam saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.